Assalamualaikum, halo my adiklit, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru di channel ini, hello. Jadi channel adiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, pewangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted. Jadi buat kalian yang suka sama hal-hal yang sudah aku sebutin tadi, wajib banget sih subscribe channel ini. Dan buat kalian yang sudah mensupport dengan cara mensubscribe channel ini, thank you banget ya. Video kali ini aku ingin nge-review 6 parfum dari 4 brand lokal yang semuanya tuh keluaran terbaru. Tapi nih sebenarnya aku tuh bikin videonya udah lama. Jadi pas nanti aku upload video ini sudah ada beberapa brand yang ternyata dia sudah mengeluarkan yang lebih barunya lagi. Oke, begitu ya teman-teman, maafkan. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran nih gimana sih reviewnya? Keep on watching ya. Langsung saja brand yang pertama yaitu dari Mind.Dot Perfumery. Di sini ada 2 parfum. Yang pertama ada Vanilla Caviar. Please banget ya buat kalian yang suka parfum yang manis, parfum vanilla, yang parfum-parfum tuh arahnya ke gourmand, harus banget dicobain si Vanilla Caviar ini karena memang aromanya seenak itu. Aku aja tuh kayak nyesel beli yang 30 ml-nya karena waktu itu aku pikir pas aku cobain aku langsung suka dan aku pikir kayak cuman suka biasa, tapi ternyata nih aku suka banget dan kayak aku harus nge-stop diri aku sendiri buat pakai si Vanilla Caviar. Sesuka itu dong. Jadi nih ya, aroma opening yang pertama aku dapatkan dari si Vanilla Caviar adalah dia tuh sitrusi, kemudian ada sensasi pahit dari si kulit jeruknya, kemudian ada aromatiknya dan ada sedikit sentuhan floralnya. Ketika masuk ke fase tengah, ini adalah fase yang paling aku suka ya. Jadi di fase ini kayak mungkin sekitar 5 menitan ya setelah parfumnya itu di spray, aromanya tuh jadi berasa aromatik gitu loh, aroma manis yang aromatik. Jadi di fase ini aroma parfum itu jadi makin manis dan aroma si jahe atau aroma gingernya tuh berasa banget dan sedikit mengingatkan aku sama permen jahe yang waktu aku kecil tuh suka aku makan. Nah, aroma itu ada kemiripan seperti itu, cuman memang di sini ada sentuhan aroma bunganya dan juga ada sedikit aroma woody-nya. Nah, ketika dia itu totally dry down, aroma kan di fase awal dan fase tengah itu kan aromanya kayak bright banget kan, tapi ketika dia itu kering aromanya itu jadi lebih warm ya, kayak lebih anget gitu. Kemudian ada sensasi sedikit salty-nya atau kayak asin-asinnya tapi nggak amis. Aroma manisnya tuh jadi makin deep. Kemudian aromatiknya tuh masih berasa dan aroma woody sama floralnya juga masih ada. Ini enak banget dan ini menurut aku definisi parfum yang versatile karena dia tuh bisa dipakai baik pagi, siang, sore, malam, mau dipakai santai, mau dipakai formal, mau dipakai kondangan, mau dipakai jalan, pokoknya ini enak dan cocok-cocok aja. Untuk SPL-nya dia moderat, di kulit aku tuh 5-7 jam tergantung aktivitas yang aku lakukan. Dan untuk sias dan projection-nya ya emang dia juga moderat ya. Jadi bukan tipe parfum yang semerbak wangi segala arah gitu ya, tapi juga bukan yang sampai skin scent. Jadi di 3 jam pemakaian tuh wave-nya ketika aku bergerak, beraktivitas itu masih ada banget. Dan di baju bisa lebih lama lagi, jadi kayak bisa seharian gitu loh. Dan yang cocok pakai parfum ini menurut aku 20 tahun ke atas ya, jadi kayak tidak terlalu ABG banget tapi juga nggak tua. Dan menurut aku ini recommended banget dan wajib banget kalian cobain. Selanjutnya ini masih dari Mind.Dot Perfumery, namanya Toxic Vanille. Sejujurnya aku tuh lebih tertarik untuk mencoba si Toxic Vanille karena kayaknya lebih aku ngerasanya dia bakalan lebih seksi gitu loh aromanya. Walaupun pas aku baca notesnya itu aku agak ragu karena ada notes yang kayaknya aku kurang suka ya. Salah satunya adalah si oud ya. Jadi bikin aku deg-degan gitu loh. Dan bener aja ya pas sampai dan aku coba, dia itu menurut aku punya hubungan yang love and hate karena ada titik dimana aku suka dan ada juga masa dimana aku gak suka gitu ya. Nah, aroma opening yang aku dapatkan dari si Toxic Vanille adalah seperti aroma pensil yang baru kemudian diserut ya, seperti itu, dicampur dengan aroma buah yang manis gitu.
Makin lama aromanya tuh jadi makin manis, tapi manis di sini tuh bukan hanya manis buah ya, tapi kayak manisnya tuh lebih berdimensi gitu loh, manisnya tuh lebih deep. Dan di sini aku bisa mencium kayak ada sensasi buzinya, mungkin dari si konyak atau dari whiskey-nya ya. Kemudian aromanya tuh jadi makin anget ya. Dan somehow walaupun di sini tuh nggak ada notes leathernya atau kayak sud, tapi aku seperti mencium yang aromanya tuh vibe-nya ke leather atau ke sud ya, kayak bikin parfumnya tuh berasa lebih anget dan menurut aku berasa lebih mewah. Nah, di fase tengah ini adalah fase yang paling aku suka gitu loh, aromanya mengingatkan aku sama salah satu parfum yang aku suka banget, dan aku tuh sempet pengen beli full botolnya, tapi kayak aku kayak ngegampangin gitu loh, nanti sampai akhirnya dia tuh kayak tidak beredar sama sekali. Itu dari Esti Dupont, namanya Vanilla Leather ya. Nah, tapi nih makin lama ya, ketika dia tuh totally dry down, aromanya tuh jadi makin berasa si oudnya. Kalau di fase tengah tadi tuh kayak oudnya tuh tipis-tipis, tapi ketika dia tuh kering, oudnya tuh makin berasa. Aromanya tuh jadi lebih woody, kemudian lebih ambery, kemudian oudnya tuh berasa banget, kemudian aroma manisnya tuh jadi lebih deep dan jadi kayak lebih anget lagi gitu loh. Dan berasanya tuh menurut aku lebih mewah sih sebenarnya kalau dibandingkan dengan si Vanilla Caviar tuh. Dia lebih mewah, lebih seksi ya, lebih kayak berkarakter gitu. Tapi itu dia, karena dia itu ada oudnya, jadi kayak tidak semua orang bakalan suka sih kalau menurut aku. Dan di fase ini juga mengingatkan aku sama parfumnya si Esti Dupont yang Royal Amber. Jadi kayak perpaduan Vanilla Leather sama Royal Amber, maka jadilah si Vanilla Toxic gitu ya. Untuk SPL-nya dia tuh nggak ada bedanya sama si Vanilla Caviar ya, 5-7 jam. Dan untuk projection sama siasnya juga sama, moderat, nggak yang mabul-mabul tapi nggak yang skin scent. Tapi menurut aku yang cocok pakai parfum ini itu dia punya kesan yang lebih dewasa ya, lebih mature, kayak pertengahan 20 sampai awal 30-an gitu. Dia tuh lebih cocok dipakai buat acara-acara yang semi formal atau formal, acara yang sore ke malam hari, untuk dipakai di cuaca yang lebih adem gitu loh. Parfum selanjutnya dari brand Hint, jadi dia itu sister brandnya Something. Aku sebelumnya sudah pernah nge-review 4 parfumnya si Hint, dan dia itu udah ngeluarin parfum terbarunya lagi. Jadi pas aku beli yang 2 ini, aku sudah review, tapi kan aku tuh belum sempet diedit gitu ya videonya, dan ternyata dia tuh sudah mengeluarkan versi terbarunya lagi dong. Udah ada 4 dan aku sudah beli ya sampelnya, tapi masih aku coba-coba. Oke, kita bahas si Dragon dulu. Nah, si Dragon ini adalah so far parfumnya Hint yang paling aku suka. Sampai aku tuh sempet pengen beli full botolnya. Tapi nih walaupun aku suka, aku tuh ngebayanginnya bukan aku yang pakai, tapi lebih ke suami aku yang pakai. Karena aku sempet nyobain di suami aku gitu, dan aku suka ketika dia tuh pakai parfum ini, dan suami aku pun suka gitu loh. Walaupun sebenarnya si Dragon ini tuh dia unisex, dan bener-bener unisex ya, bukan kayak condong ke cewek atau condong ke cowok, enggak sih, ini totally unisex. Aroma pertama yang aku dapatkan dari si Dragon ini adalah aromanya tuh kayak berasa watery, dewy gitu loh, kayak berasa basah, green, kemudian citrusy, ada sedikit sensasi kayak sepetnya, kemudian aromatik. Nah, makin lama aromanya tuh jadi ada sentuhan bunganya. Aroma bunga di sini tuh lebih ke arah white floral, kemudian juga ada woody-nya, dan in the same time ada hint of powdery-nya juga. Nah, setelah dia itu totally dry down, aromanya tuh jadi woody, tapi aroma woody-nya tuh aroma woody yang kayak creamy gitu loh. Jadi kayak gimana ya, woody tapi creamy, tapi kemudian juga ada hint floralnya. Jadi kayak aroma yang woody tapi creamy dibungkus sama aroma white floral dengan sedikit sentuhan musky yang menurut aku kadarnya tuh pas banget. Aromanya tuh seperti itu. Dia itu menurut aku bener-bener unisex ya. Jadi kayak kalau misalkan dipakai cowok, dia tuh berkesan kayak cowok metroseksual. Jadi kayak cowok-cowok flamboyan, cowok-cowok yang keren, cowok-cowok yang asik, cowok-cowok yang dia itu masih muda tapi sudah berpenghasilan gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalkan cewek yang pakai, aku tuh kayak ngebayanginnya tuh cewek-cewek influencer apa ya,
bodybuilding influencer kali ya. Jadi kayak cewek-cewek yang hobinya nge-gym, yang suka sharing tentang gimana sih caranya ngebentuk badan yang bagus terus jadinya seksi. Nah itu maksud aku kayak gitu, semoga kalian ngerti ya maksud aku. Untuk SPL-nya si Dragon ini bener-bener moderat ya, dia tuh tahan di kulit aku 4-6 jaman, di baju bisa lebih lama lagi. Untuk projection dan size-nya juga dia bener-bener kayak moderat ya, bukan tipe yang semerbak tapi enggak juga yang sampai skin scent. Dia tuh cocok dipakai untuk acara yang casual, untuk yang semi formal, untuk dipakai hari-hari atau untuk dipakai kerja. Ini kayaknya enak, dan yang cocok pakai parfum ini menurut aku usia 20 tahun ke atas. Parfum selanjutnya masih dari brand Hint, namanya Metaverse. Jadi aroma pertamanya tuh kita disuguhkan dengan aroma yang seperti deterjen, kemudian ada greennya, dan ada seperti aroma bunga yang berkelopak pink. Nah makin lama aroma si deterjennya itu masih ada, tapi sudah tidak sedeterjen itu. Gimana yang ngejelasinnya, jadi kayak sensasi sabun deterjennya tuh masih ada, tapi aromanya jadi lebih apa ya, lebih agak sedikit mewah gitu loh. Aromanya tuh jadi seperti pengharum ruangan yang ada di dalam hotel luxury gitu loh. Jadi kayak kalau kita masuk hotel yang hotelnya tuh bintang 5 itu kan kayak ada aromanya kan, ada kayak apa ya, ada aroma pengharum ruangannya. Nah itu sensasinya tuh seperti itu. Terus kayak kitanya tuh abis nyalain AC gitu loh, jadi kayak ada sensasi dinginnya juga. Kemudian aroma floralnya itu masih berasa ya. Kalau tadi di awal ini kan kayak aku nggak tahu nih ini bunga apa, cuman yang aku cium itu kayak pokoknya ini tuh bunganya berkelopak pink. Nah setelah masuk ke fase tengah ini aku makin notice nih, oh ternyata ini bunga yang aku cium tuh kayak bunga rose sama magnolia gitu. Jadi kalau awal kan kayak nggak tahu, pokoknya ada bunga aja gitu kan yang kelopaknya pink. Nah kemudian setelah dia itu dry down, aromanya itu tidak banyak berubah ya, jadi kayak masih seperti di fase tengah, tapi dia tuh jadi lebih well blended, lebih soft, lebih smooth, dan kemudian jadi kayak ada musky dan aroma woody-nya tuh jadi lebih berasa. Dan menurut aku dia tuh parfumnya tuh unisex yang ke arah maskulin. Aku sih ngebayanginnya dia tuh kayak cocok banget dipakai buat kayak aktivitas-aktivitas yang di luar ruangan atau aktivitas-aktivitas yang kayak banyak mengeluarkan keringat, karena dia tuh kayak ada cooling sensation-nya, jadi kayak ada berasa nyes, adem gitu loh. Jadi kayak enak banget dipakai misalkan buat nge-gym, dipakai buat olahraga yang kayak jogging, atau misalkan dipakai buat ngampus, dipakai buat kerja, itu kayak bakalan enak loh. Untuk SPL-nya sendiri dia itu agak kurang ya di kulit aku, jadi kayak chemistry-nya tuh kurang, sekitar 3-5 jaman. Untuk di baju dia agak lebih lama. Kemudian dia itu projectionnya moderat ke arah lemah ya, nggak sampai skin scent banget, tapi kayak setelah 3 jam tuh dia aromanya udah kayak tipis banget. Untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku usia 17 tahun udah cocok sih pakai parfum ini. Parfum selanjutnya ini dari brand Layer Fragrance, namanya Before Petrichor. Dan jujur Li, aku tuh nggak nyangka banget kalau bakalan suka sama si Before Petrichor ini. Karena nih waktu aku belum cobain ya, aku tuh denger review dari beberapa fragrance enthusiast di IG yang katanya dia tuh aromanya tuh green banget dan creamy. Jadi buat aku yang tidak begitu suka sama parfum yang beraroma green itu kayak agak kayaknya aku bakalan gak suka. Tapi udahlah ya, aku mau coba, aku mau nge-review biar temen-temen nih yang pengen beli parfumnya tuh tahu nih, kayak punya gambaran nih aromanya seperti apa. Tapi di luar dugaan aku suka dong sama aromanya si Before Petrichor ini. Dan waktu aku pakai parfumnya tuh kayak trial gitu, full wear, ini banyak yang notice sama parfum ini. Jadi kayak beberapa kayak ada 3 orang yang kayak ngeh sama parfumnya dan bilang kayak, kamu pakai parfum apa, enak banget. Dan kayak parfumnya tuh nggak seperti parfum yang biasa aku pakai gitu, karena memang aku jarang banget dan hampir nggak pernah punya parfum yang aromanya tuh green banget kayak ini gitu loh. Tapi in a good way ya,
Aroma pertama yang aku dapatkan dari si Before Petrichor adalah dia itu kayak dewy, kayak berasa basah. Kemudian ada sensasi mintinya, jadi kayak berasa dingin-dingin gimana gitu. Kemudian ada aromatiknya, kemudian citrusi dan berasa green. Kemudian setelah dia itu masuk ke dalam fase tengah, dia itu jadi ada aroma floralnya. Kemudian aromanya tuh berasa kayak ada bau tanah basahnya, kemudian juga ada bau kayak lumutnya, bau-bau lumut yang basah gitu loh. Nah, aroma floral di sini yang aku notice adalah aroma white floral, terutama si melatinya. Ketika dia itu dry down, aromanya itu jadi musky, kemudian woody, kemudian florally. Nah, floral di sini itu lebih spesifik ke melati ya, dan kemudian green. Aroma greennya itu bener-bener dari awal sampai akhir itu kecium ya, dan aroma white floralnya itu atau aroma si melatinya walaupun udah berjam-jam itu juga masih berasa ya. Jadi kayak bintang dari parfum ini adalah aroma green yang menurut aku nih asalnya tuh dari si lumut sama kayak kayu basah gitu, kemudian sama si bunga melati. Jadi kalau misalkan aku ngegambarkan aroma dari si Before Petrichor ini adalah kayak kita tuh masuk ke dalam hutan, yang hutannya tuh kayak basah, yang semalam tuh habis hujan. Kemudian ketika kita tuh makin masuk ke dalam, ternyata di dalamnya tuh kayak ada banyak banget bunga-bunga melati ya. Kemudian juga banyak lumut-lumut ya. Kemudian kayak ada sungai kecil yang berasa kayak makin berasa basah, makin berasa kayak ada sensasi dinginnya. Ngerti gak sih? Nah, aromanya tuh kayak gitu. Jadi menurut aku tuh aromanya tuh kayak calming banget gitu loh, bener-bener bikin tenang. Untuk SPL-nya dia cukup oke ya. Di kulit aku tahan 6-8 jaman tergantung aktivitas, dan di baju bisa lebih lama seperti biasa. Kemudian untuk projection dan siasnya dia tuh moderat tapi ke arah strong ya. Jadi kayak kalau aku pakai banyak tuh dia cukup mabul-mabul ya. Kayak aku pakai 1 jam pertama tuh dia masih bisa dicium di jarak kurang lebih 1 meteran. Untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku 20 tahun ke atas ya, dan dia tuh cocok dipakai menurut aku untuk pagi ke siang hari, kemudian untuk acara-acara yang formal dan semi formal. Parfum selanjutnya ada The Morning After dari brand YN. By the way, ini tuh brand pertamanya YN yang aku cobain ya. Aku tuh penasaran karena aku tertarik sama namanya. Kebetulan aku tuh ikut kayak giveaway nggak sengaja, dan ternyata aku menang. Aku dapat kayak sampelnya gitu. Jadi ya udah ya aku cobain. Nah, aroma pertama yang aku dapatkan nih dari si The Morning After adalah aroma bunga ilang-ilang yang berasa fresh banget, kemudian kayak berasa basah, kayak dewy gitu, dan citrusi. Makin lama nih aroma si ilang-ilangnya tuh jadi kayak makin berasa, kayak makin dominan gitu loh. Dan di fase ini aku tuh seperti merasa mencium perpaduan antara aroma sabun dan aroma lulur. Jadi aku tuh berasanya tuh kayak lagi ada di spa gitu loh. Tapi di fase ini juga aku bisa mencium kayak sedikit banget aroma orange blossom, dan kemudian juga sedikit aroma white floral ya. Dan aromanya tuh jadi ada manisnya, tapi manis di sini tuh menurut hidung aku tuh kayak bukan manis vanilla loh, walaupun pas aku baca memang ada note vanillanya, tapi di hidung aku tuh lebih kepada seperti aroma bunga yang manis. Jadi bukan kayak manisnya tuh bukan kayak dari vanilla gitu loh. Ketika dia itu kering, aromanya tuh tidak terlalu berubah dari ketika dia tuh di fase tengah ya. Hanya aromanya tuh jadi lebih lembut. Kalau tadi kan kayak cukup sharp ya aroma si hilang-hilangnya. Terus kayak aroma sabunnya tuh jadi cukup agak nyegrek sih di hidung aku. Tapi ketika dia itu bener-bener kering, aromanya tuh jadi lebih lembut, lebih well blended, dan aromanya tuh gak banyak berubah. Hanya aja dia tuh jadi ada sensasi aroma woody yang ke arah creamy, kemudian juga ada sedikit aroma maskinya, dan aroma manis yang tadi sedikit aku cium di fase tengah tuh sudah tidak ada lagi. Untuk SPL-nya dia tuh bener-bener moderat ya, di kulit aku tuh kayak 4-5 jaman. Kemudian untuk projection-nya tuh dia tidak terlalu mabul-mabul, tapi nggak sampai harus diendus-endus dan kayak intimate banget atau kayak skin scent, nggak juga. Untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku 20 tahun ke atas, karena menurut aku dia berasa banget orientalnya, berasa banget kayak bau luluran, sedangkan kayak
luluran yang aromanya tuh oriental begini tuh kayak menurut aku lebih cocok dipakai orang yang kayak udah kuliahan gitu loh. Parfum ini menurut aku kayaknya sesuai dengan namanya, cocok kalau dipakai buat pagi hari atau pakai malam hari buat tidur sih, kayak ada berasa sensasi calmingnya gitu. Tapi to be honest, it's not my cup of tea karena aroma si yelang-yelangnya tuh terlalu dominan di hidung aku. Menurut aku semuanya tuh worth to try sih. Jadi nih buat teman-teman yang penasaran, pengen nyobain, kayak pengen tahu aromanya tuh seperti apa, daripada kita beli full botolnya terus nyesel, mendingan kalian kayak aku deh beli sampelnya dulu atau beli dekannya dulu. Nih linknya aku taruh di description box ya, jangan lupa dicek. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum khususnya yang lokal. Kalau ada yang ditanya bisa komen di bawah, jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum, bye-bye.